warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi, instruktur dari LKP Japas Loka Palu. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan dan tutorial cara menyeduh kopi dengan alat yang bernama V60. Sebelum masuk ke video pembuatan, saya akan memberikan beberapa penjelasan penting terkait V60 itu sendiri. Yang pertama, sejarahnya. V60 ini pada tahun 1990-an awal itu perusahaan Jepang bernama Hario. Yang mempunyai arti King of Glass atau rajanya kaca. Mereka membuat alat V60 pertama dengan menjawab kebutuhan orang-orang pada saat itu, di mana ingin menyeduh kopi dengan hasil yang lebih clean, tanpa ampas, bahkan mengurangi essential oil yang ada pada minuman kopi yang disajikan. Maka mereka membuat alat dripper atau penyaring kopi dengan metode perkolasi atau pour over yang bernama V60. V60 ini sendiri secara bentuk terinspirasi oleh desain parabola dengan rumus Y sama dengan X kuadrat. Bila kita gambar kan seperti ini. Maka inilah desain dari V60. Kemudian kenapa dinamakan V60? Karena bentuknya menyerupai huruf V atau V dengan sudut kemiringan 60 degree atau 60 derajat. Dan Hario itu sendiri membuat desain V60 dan disempurnakan pada tahun 2004 dengan bahan baku yang tidak hanya kaca seperti spesialis mereka. Dan pada saat itu sudah ada bahan-bahan V60 selain kaca seperti keramik, besi atau logam, dan plastik seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan untuk penyeduhan V60 ini, yang paling pertama V60 itu sendiri. Jadi V60 bentuknya seperti ini, V 60 derajat. Di dalamnya kalau kita lihat ada tekstur, ada ulir tekstur, dan itu akan mengarahkan arus air searah dengan putaran jarum jam kanan. Dan lubang di bawahnya seperti ini. Untuk yang saya pakai kali ini berbahan dasar keramik. Untuk perbedaan bahan V60 itu sendiri mempengaruhi ke suhu. Contoh seperti besi itu akan lebih mampu menahan panas lebih lama dibandingkan plastik dan keramik. Kalau yang secara tengah-tengah yang saya sukai, saya lebih suka keramik. Kemudian di bawah V60 ini ada yang namanya decanter. Decanter ini tempat menampung hasil cairan kopi yang telah diseduh. Kemudian untuk mengukur agar supaya seduhan kita itu selalu konsisten gramasinya dan bisa diduplikasi di tiap seduhan, kita memerlukan scale atau timbangan. Timbangannya kalau bisa 0,1 gram seperti itu, pecahan terkecilnya. Dan ada grinder atau penggiling kopi untuk menggiling kopi, karena kami menyarankan kopi yang akan diseduh itu tidak digiling jika belum ingin diseduh. Jadi kopi yang baik itu diseduh ketika ingin digiling ketika ingin diseduh, agar supaya aroma masih ada tersimpan di dalam biji kopi itu. Jika sudah digiling terlalu lama atau jauh-jauh hari sebelumnya, maka aromanya sudah hilang. Kemudian ini bisa dibilang alat, bisa juga dibilang bahan, karena dipakai satu kali pakai untuk satu buahnya. Paper filter atau penyaring kertas. Kenapa V60 menghasilkan kopi yang clean dan bersih? Karena disaring menggunakan kertas. Dan untuk kertas ini sendiri ada dua jenis. Yang pertama bleach, ini warna putih, dan ada yang unbleached warna coklat. Dan bahan biji kopi
saya merekomendasikan biji kopi digunakan untuk level roasting di medium atau maksimal medium to dark. Light sampai medium to dark paling maksimal. Kali ini saya pakai di level medium agar tidak terlalu pahit dan tidak terlalu asam. Kalau di light kadang terlalu asam, di dark kadang terlalu pahit. Gitu. Dan selanjutnya ini kettle atau ceret. Kita butuh yang gooseneck atau leher angsa agar supaya aliran air saat kita menyeduh itu bisa stabil dan bisa dikontrol deras atau tidaknya keluar air. Oke, sebelum itu lagi saya jelaskan variabel dalam seduhan V60 ini yang penting. Baik, untuk variabel yang menentukan rasa seduhan kita, yang pertama itu ada time atau durasi seduh. Semakin cepat kita menyeduh semakin asam, dan semakin lama kita durasi seduhnya maka akan semakin pahit. Yang kedua ada temperatur. Begitu juga dengan temperatur, semakin panas air yang kita gunakan maka semakin pahit, dan sebaliknya semakin dingin air yang kita gunakan maka hasil seduhan akan semakin asam. Kemudian ada grain size. Grain size besar atau ini ukuran hasil gilingan. Semakin kasar kita menggiling maka ini akan mempengaruhi ke time. Semakin besar partikel bubuk kopi yang kita giling maka air akan mengalir lebih cepat dan durasi seduh akan semakin singkat, maka hasil kopi akan semakin asam. Sebaliknya semakin halus kita menggiling maka aliran air semakin lambat dan waktu seduh akan menjadi lebih lama. Jadi kesimpulannya, grain size ini semakin kasar dia akan semakin asam, sebaliknya semakin halus grain size-nya dia akan semakin pahit. Dan terakhir ada turbulence atau benturan antara air dan bubuk kopi. Semakin agresif kita menuangkan air kepada bubuk kopi maka body atau karakter rasa kopi itu akan semakin keluar dan cenderung ke bitter atau pahit. Semakin kurang agitasi, dan kita menyebutnya agitasi, semakin kurang agitasi yang kita lakukan maka body atau bitterness-nya akan tidak signifikan terasa pada minuman kopi. Kemudian untuk menyeduh kita melakukan penuangan ke bubuk kopi, dan penuangan itu dibagi pada dasarnya di 3 interval. Interval pertama ini untuk menentukan acidity pada minuman atau rasa asam. Interval kedua ini menentukan sweetness atau rasa manis pada kopi. Dan yang terakhir itu menentukan bitterness atau rasa pahit pada kopi. Untuk menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberikan contoh bagaimana pembagian interval jika saya menyeduh kopi dengan menggunakan 15 gram kopi. Jadi 15 gram kopi. Di sini rasio yang saya akan gunakan adalah 1:15. Untuk rasio itu bebas, tidak ada rasio yang paling tepat untuk menentukan hasil seduhan. Tinggal semakin besar rasionya maka akan semakin encer hasil kopinya, dan semakin kecil rasionya akan semakin kental. Itu tergantung selera masing-masing. Kalau saya ingin menyeduh biji kopi ini dengan rasio 1:15, berarti total air yang akan saya gunakan 225 gram. Baik, jika total 225 air secara keseluruhan dari 15 gram kopi yang kita gunakan, maka jika dibagi 3 interval, masing-masing interval mendapat 75 gram air masing-masing per tuangan.
Gitu. Jadi tuangan awal kita menuang 75 gram yang akan menentukan acidity-nya. Tuangan kedua kita menuangkan 75 gram lagi, berarti total 150, itu menentukan sweetness. Dan tuangan terakhir 75 gram sekaligus hasil akhir 225 gramnya itu akan menentukan bitterness. Apa yang menentukan? Pada saat kita menuang pertama acidity, kembali lagi seberapa banyak turbulence atau agitasi yang kita berikan di masing-masing interval dan time. Itu maksudnya semakin lama kita menuangkan 75 gram ini pada interval pertama, semakin pelan dan akan memakan waktu yang lebih lama, maka akan semakin asam. Dan begitu juga di sweetness, semakin lama kita proses penuangan 75 gram ini, maka dia akan semakin manis. Begitu juga bitterness, semakin lama kita menuang 75 gram pada interval bitterness atau interval 3, maka akan semakin pahit hasil kopinya. Begitu. Dan yang penting pada acidity ini akan diberikan jadi acidity atau interval pertama ini dibagi dua tuangannya. Yang pertama itu diberikan kepada blooming. Blooming ini berapa jumlah air yang digunakan adalah 2 kali berat kopi. Maka jika kopi yang kita gunakan 15 gram, maka air yang kita gunakan untuk blooming sebanyak 30 gram. Oke, berarti jika 75 sudah diambil 30 gramnya di awal untuk blooming, sisanya 45 gram. Oke, jadi ini masih bagian dari interval 1. Bloomingnya 30 gram. Blooming untuk bertujuan melepaskan karbon dioksida. Kemudian setelah itu ditunggu sekitar 20 sampai 30 detik. Kemudian tuang lanjut 45 gramnya. Dan total 75. Itu masih bagian dari acidity. Setelah itu tunggu airnya turun. Kita tuang lagi interval kedua 75 gram selanjutnya. Itu untuk sweetness. Dan yang terakhir kita tuang 75 gram terakhir untuk bitterness. Maka total hasil akhirnya adalah 225 gram. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Agar supaya teman-teman bisa memanipulasi hasil seduhan. Jika teman-teman suka kopi yang rasanya asam, maka mainkan di interval pertama. Jika suka manis, permainkan di interval kedua. Dan jika suka kopi yang pahit, mainkan di bitterness. Atau itu biasa cenderung berhubungan dengan hasil roasting atau level roasting. Semakin dark dia, maka otomatis kopi itu akan semakin pahit. Jadi untuk bagian penuangan interval ketiga itu jangan terlalu dikasih lama durasinya, singkat saja. Sebaliknya akan fokus di sini. Begitu pula kalau biji kopi hasil roastingnya itu light atau masih light to medium, maka dia akan cenderung ke asam. Maka jangan terlalu berlama-lama di interval 1. Sebaiknya berlama-lama di interval ketiga. Sebaiknya biar pahitnya dapat. Untuk kopi yang saya gunakan ini karena dia medium, maka saya sekaligus untuk memberikan contoh, maka saya akan menggunakan interval yang paling basic 75 dengan agitasi yang sama masing-masing. Jadi urutannya saya gunakan 30 gram di awal, kemudian saya tunggu 25 detik untuk blooming. Setelah 25 detik saya tuang lanjut 45 gramnya. Kemudian setelah menuang saya tunggu sampai surut airnya. Saya lanjut lagi tuang 75 gram kedua. Tunggu lagi sampai surut dan tuang ketiga 75 gram. Terakhir interval ketiga. Baik. Langsung saja. Step 1 kita giling kopinya. Untuk gilingan saya menyarankan grind size, saya menyarankan medium atau medium to coarse. Jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar. Setelah menggiling kopi, paper filter kita siapkan. Caranya ada garis ini, itu kita lipat.
Setelah kita lipat, kita buka paper filternya. Kemudian diletakkan di V60-nya. Nah, sebelum digunakan paper filter ini sebaiknya dibilas untuk menghilangkan atau membilas residu-residu kertas dan aroma kertas yang ada pada paper filter ini. Untuk temperatur air saya menggunakan 95 derajat. Jadi itu sesuai preferensi. Hasil seduhnya nanti menentukan apakah airnya tadi terlalu panas atau bagaimana, itu bisa disesuaikan sesuai dengan penjelasan saya yang tadi. Kemudian air bilasannya dibuang. Baik. Diletakkan bubuk kopinya. Tips dari saya, bubuk kopi tidak boleh terlalu dipadatkan atau diketuk-ketuk ke bawah, sebaiknya hanya digoyang-goyangkan ke samping. Apabila kita ketuk ke bawah, takutnya dia akan terlalu padat dan akan sulit untuk diekstraksi. Nyalakan timbangannya, kemudian siapkan timer atau stopwatch. Kita mulai tuangan pertama dengan tujuan blooming, yaitu 2 kali berat kopi. 15 kali 2 30, berarti 30 gram pertama untuk blooming. 30 gram. Oke. Kemudian kita nyalakan stopwatch. Pada saat blooming ini aktivitas kopi yaitu melepaskan atau degassing, melepaskan karbon dioksida yang ada pada biji kopi ini. Setelah menunggu 25 detik, saya akan menambahkan sisa 45 gramnya, berarti total 75 untuk interval 1. Oke, saya lanjut tuang ke 45 gramnya, berarti total 75 gram. Nah, setelah kita selesai di interval 1, kita menunggu sampai airnya surut, tapi jangan sampai terlalu kering. Oke. Jika sudah mulai kelihatan bubuk kopinya, kita lanjut tuang 75 gram kedua. Berarti total 75 gram tambah 75 gram 150 gram. Kita akan berhenti di 150 gram. Jadi ini bagian interval kedua, sweetness. Oke, sudah surut. Saya lanjut tuangan 75 gram terakhir untuk interval ketiga. Maka total keseluruhan 225 gram. Kenapa saya menuang dengan cara memutar? Agar supaya air itu menyentuh seluruh bagian kopi. Itu untuk interval variabel turbulence atau agitasi. Setelah selesai, kita pinggirkan saja.
Kemudian kita tunggu sampai airnya turun semuanya. Dan kita lihat hasil akhirnya. Total seduhan ini memakan waktu berapa lama. Oke, sudah selesai. Dia selesai di 3 menit 30, sekitar di 3 menit 30 detik. Kita singkirkan. Ini hasilnya. Jadi yang perlu diingat dari seduhan saya barusan, interval saya itu normal 3 interval, masing-masing mendapatkan 75 gram air untuk dituangkan. Kemudian hasil seduh 3 menit 30 detik, dan suhu air yang saya gunakan 95 derajat. Ketika meminum kopi ini, kita akan rasakan pertama kental atau tidak dia, dan rasanya pahit, asam atau manis. Jika dia cenderung kental atau pas, berarti kita pertahankan rasionya di 1:15. Jika dia terlalu encer, maka bisa kita lakukan seduhan berikutnya dengan menurunkan rasio ke 1:15 contohnya, atau 1:13. Kemudian untuk rasa, apabila dia terlalu pahit, berarti kita turunkan durasi seduhnya. Total tadi 3 menit 30 detik, bisa kita percepat lagi penuangannya, terutama penuangan di interval ketiga tadi. Sebaliknya kalau dia terlalu asam, berarti hasil seduhan 3 menit 30 detik ini terlalu cepat. Kita bisa naikkan ke 4 menit contohnya, dan bisa kita tuang lebih lama lagi di interval kedua dan ketiga, dan mempercepat di interval 1 di bagian acidity agar sampai berkurang. Jadi itu dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.